sobatku, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan ngebahas film yang berjudul Days of Glory. Dirilis pada tahun 2006 yang berlatar belakang pada akhir Perang Dunia Kedua. Film ini bercerita tentang tentara dadakan dari negara-negara kolonial Perancis di Afrika Utara, dalam upaya untuk membebaskan wilayah Perancis dari pendudukan Jerman. Pada tahun 1943, Perancis yang sedang terdesak oleh pasukan Jerman mengambil sebanyak mungkin para pemuda negara-negara jajahannya di Afrika Utara seperti Aljazair, Maroko dan Tunisia untuk dijadikan tentaranya. Said of Mary, pria asal Aljazair, bergabung dengan pasukan Perancis untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sementara di Maroko, seorang laki-laki bernama Yasir dan adiknya Larbi juga bergabung untuk mendapatkan uang. Di kota Setif yang berada di sebelah utara Aljazair, pasukan Perancis sedang melakukan seleksi kepada indigenes, sebutan untuk para tentara Perancis asal Afrika Utara. Salah satu indigenes yang bernama Abdelkader mampu lolos dari tes dan menjadi kopral, begitupun Mesaoud yang dijadikan seorang sniper. Para indigenes lalu dikirim ke perbatasan Prancis-Italia untuk mulai berperang. Mereka dipimpin seorang sersan yang bernama Martinez dan tergabung di Resimen Infanteri Aljazair ke-7. Di sini juga tergabung seorang tentara asli Perancis bernama Kopral Leroux. Saat sedang pelatihan, Said yang sama sekali belum pernah menggunakan senjata hampir membunuh mereka semua. Granat yang Martinez berikan dia buka kuncinya buntung. Martinez dengan sigap melemparkan granat itu ke tempat yang aman. Said akhirnya merasakan sakitnya pelatihan sebagai tentara. Martinez memberitahu kalau mereka akan menyerbu pasukan Jerman. Dia menyuruh pasukan Kopral Abdelkader untuk di garis depan dan pasukan Kopral Leroux di garis belakang. Mereka mulai menyerbu sebuah bukit yang dikuasai tentara Jerman, namun dari atas bukit tentara Jerman telah siap bertempur dan tembaki mereka. Banyak pasukan Perancis yang gugur, tapi mereka tetap menyerang ke depan. Bom lontar bahkan mulai menghujani mereka. Kolonel Lee yang mengamati dari jarak jauh memerintahkan agar menggunakan artileri jarak jauhnya untuk membalas serangan Jerman. Akhirnya pasukan Prancis berhasil mengalahkan Jerman dan membebaskan salah satu wilayahnya. Setelah pertempuran, mereka mengevakuasi pasukan yang terluka dan membumikan jasad-jasad tentara yang gugur. Tidak lupa seorang jurnalis pun meliput kemenangan pertama Perancis atas Jerman sejak tahun 1940 dan menyebarkan ke seluruh dunia. Setelah pertempuran pun sebuah kapal mengangkut mereka dan Said menemui Martinez karena dia ingin Said menjadi asistennya. Singkat cerita, terjadi ketegangan di tempat makan. Perlakuan tidak adil diterima oleh pasukan indigenes. Mereka tidak diberikan tomat oleh petugas dapur dan hanya diberikan kepada pasukan asal Perancis. Abdelkader yang mewakili indigenes memprotes kepada Martinez dan menginjak-injak tomatnya. Martinez pun melaporkannya kepada Kapten Durex. Kapten menemui mereka dan memerintahkan petugas dapur untuk memberikan makanan yang sama kepada indigenes. Agustus tahun 1944 mereka tiba di Marseille, Provence dan disambut bak pahlawan oleh warga setempat, dan di sini kita diperlihatkan Mesaoud bertemu dengan wanita bernama Irene dan langsung jatuh cinta. Dia berencana untuk menetap di Marseille bersama Irene, sementara Said sedang memperlihatkan keberhasilannya kepada wanita-wanita Prancis atas berhasilnya meledakkan pertahanan Jerman. Malamnya mereka berpesta merayakan keberhasilan mereka. Mesaoud dan Irene yang sedang dimabuk cinta pun melakukan cocok tanam sehabis pesta, namun sayang perang masih jauh dari kata berakhir. Tugas kembali memanggil mereka. Mesaoud berjanji kepada Irene kalau dia akan kembali dan memintanya menunggu kepulangannya. Pada bulan Oktober tahun 1944 mereka pergi ke lembah Roni. Di tengah perjalanan Martinez memberikan perlakuan istimewa kepada Said. Dia mengajak Said ikut naik ke mobilnya dan hal itu pun membuat para tentara mengejeknya sebagai kekasih Martinez dan memanggilnya Aisyah. Di kamp militer pun Mesaoud kembali meledek Said. Namun kali ini Said marah dan hampir membunuh Mesaoud. Abdelkader pun yang melihatnya berusaha menenangkan Said. Akhirnya Said pun menurunkan pisaunya setelah meminta mereka tidak mengejeknya lagi. November tahun 1944, mereka kembali berpindah ke pegunungan Vosges yang masih diduduki Jerman. Di sini kita diperlihatkan kolonel memberikan motivasi penyemangat sebelum mereka menyerbu pasukan Jerman. Pertempuran sengit pun terjadi dan Perancis kembali berhasil mengalahkan Jerman. Selesai pertempuran, Martinez memarahi Abdelkader karena tidak menuruti arahannya dan hampir membahayakan pasukannya. Lalu mereka beristirahat sambil mengambil posisi untuk mempertahankan wilayah.
Masaud curhat ke Lerox karena suratnya tidak pernah dibalas oleh Irene dan mengira kalau Irene telah mengkhianatinya. Lerox hanya menyarankan Masaud untuk memenangkan peperangan dan kembali ke Irene dengan kehormatan. Ternyata surat-surat Masaud tidak pernah sampai ke Irene karena disensor oleh pihak militer. Mereka cukup lama menjaga wilayah itu hingga musim dingin melanda. Indigenes yang tidak terbiasa dengan dinginnya salju harus berjuang bertahan hidup melawan cuaca. Akhirnya pasukan Jerman pun dipukul mundur dan mereka pun turun ke pemukiman. Malamnya Said dan Martinez ke rumah dinasnya. Martinez menjadikan Said anak buah kesayangannya. Ia pun memberikan kesempatan kepada Said untuk mencoba whisky dan jeruk. Lalu Said mengambil foto Martinez dan ibunya yang ternyata berasal dari Tunisia. Martinez yang tidak suka barang pribadinya dilihat mengancam akan membunuh Said jika dia bercerita ke orang lain. Di sini kita diperlihatkan militer menggelar pertunjukan seni tari Perancis untuk menghibur pasukannya. Namun para indigenes yang tidak cocok dengan pertunjukan itu akhirnya satu persatu pergi keluar. Mereka pun berkumpul untuk menuntut kebebasan dan kesetaraan yang dipimpin oleh Abdelkader. Martinez meminta Abdelkader untuk tidak memancing amarah para indigenes. Abdelkader pun yang merasa sama seperti orang Perancis dan tidak menghargai indigenes akhirnya mengajaknya untuk berkelahi. Imbasnya Abdelkader harus menjalani hukuman kurungan bersama Masaud yang mencoba untuk kabur ke Marseille. Di Marseille Irene mencoba mencari tahu keadaan Masaud di kantor militer karena suratnya tidak pernah dibalas. Pihak militer hanya berkata akan mengabarinya jika sudah ada informasi. Kolonel memanggil Abdelkader dan memarahinya. Karena dia hampir diadili di pengadilan militer. Lalu kolonel memberitahu kalau di pangkalan militer ASACE pasukan Jerman berhasil mengalahkan Prancis dan sekarang mereka membutuhkan sukarelawan untuk menjaga tempat itu sebelum pasukan utama Prancis tiba di sana. Kolonel pun berjanji kepada Abdelkader bahwa setelah perang berakhir Prancis dan warganya dan akan menghormati jasa-jasa pasukan indigenes. Akhirnya pasukan Resimen Infanteri Alzazahir ke-7 akan lebih menoleh Kapten Lurex untuk bertugas ke sana. Di tengah perjalanan mereka terkena jebakan ranjau tentara Jerman. Kapten Lurex dan sebagian besar pasukan akhirnya mati dan hanya menyisakan Said, Masaud, Martinez dan Abdelkader yang terluka dan Yasir yang harus kehilangan adiknya bernama Larbi. Martinez pun akhirnya menyerahkan tanggung jawab untuk memimpin kepada Abdelkader dan mereka meneruskan perjalanan setelah menguburkan saudara-saudara mereka. Mereka pun tiba di Haute-Sourcing di mana jasad-jasad tentara Perancis dan sekutu telah berserakan. Para penduduk desa menyambut mereka dan langsung merawat Martinez. Abdelkader dan Yasir mengumpulkan jasad dan menguburkannya. Lalu mereka berbagai tugas untuk berjaga. Beberapa hari pun berlalu akhirnya pasukan Jerman kembali datang. Abdelkader yang melihat Masaud telah gugur mencoba mundur karena posisinya telah terdesak dan Yasir masih terus bertahan dari pasukan Jerman yang tidak ada habisnya. Mereka benar-benar dibuat terdesak oleh pasukan Jerman hanya bertahan yang bisa mereka lakukan. Said pun menghampiri Abdelkader dan hendak menyelamatkan Martinez. Abdelkader memberitahu Said kalau Masaud telah gugur dan memintanya untuk berhati-hati. Said sampai ke tempat Martinez dan berusaha mengeluarkannya. Namun malangnya seorang tentara Jerman menembakkan rudalnya ke arah mereka. Martinez yang masih dalam keadaan sekarat ditembak oleh tentara Jerman. Akhirnya Said dan Martinez pun gugur dengan terhormat dalam melindungi wilayahnya. Kini yang tersisa hanyalah Abdelkader dan Yasir. Mereka berusaha untuk mundur sejauh mungkin namun apa daya pasukan Jerman berhasil menembak Yasir di tengah pelariannya mereka. Yasir pun menyusul adiknya Larbi dalam keadaan terhormat. Pasukan Perancis pun akhirnya menang di Alsace dengan pengorbanan Masaud, Said, Martinez, dan Yasir. Abdelkader yang hanya tersisa seorang diri dari Resimen Infanteri Alzazahir ke-7 hanya bisa menangis sedih ditinggalkan saudara-saudaranya. Perang Dunia Kedua pun akhirnya berakhir dengan kemenangan Prancis dan sekutu atas Jerman dan Jepang. 60 tahun kemudian, Perancis telah didatangi oleh banyak imigran dari negara bekas koloninya. Mereka hidup berdampingan dengan warga asli Perancis dan mendapatkan kesetaraan yang sama namun nasib para pensiunan indigenes tidak sebaik yang diharapkan. Uang pensiunan mereka sempat dibekukan. Dan film pun ditutup dengan Abdelkader yang telah beruban sedang berziarah ke makam pahlawan Alsace. Dia masih mengingat saudara seperjuangannya Martinez, Yasir, Syahid dan Masaud. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Mimin pamit. Bye.